Selamat pagi Bu Sekar dan Pak Arika. Di sini kelompok 5 akan menyajikan mengenai hukum toleransi atau law tolerance. Selanjutnya, di sini anggota kelompok 5 ada saya sendiri, Angela Mary Persikasari, lalu ada Odelia Putri Tabina, lalu ada Hermawati Imelia Putri, dan yang terakhir ada Tri Fadilatun Hasanah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hukum minimum Liebig. Lanjut. Hukum minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tumbuhan akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Jadi, pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Menurut Liebig, hasil pertanian sering tidak hanya dipengaruhi oleh nutrien yang diperlukan dalam jumlah besar, misalnya karbon dioksida dan air, yang umumnya melimpah di lingkungan. Akan tetapi, ditentukan juga oleh unsur atau senyawa lain, seperti boron, yang diperlukan dalam jumlah sedikit, yang keberadaannya di alam sangat sedikit. Kelemahan hukum Liebig. Yang pertama, hanya berperan dengan baik untuk nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. 2. Tidak mempertimbangkan faktor lain, misalnya suhu, cahaya, dan unsur lainnya. 3. Tidak memperhitungkan interaksi berbagai hara dengan faktor lingkungan lainnya. Yang terakhir, hukum ini berlaku hanya dalam kondisi keseimbangan yang dinamis atau steady state. Artinya, pada ekosistem dengan arus energi dan materi yang masuk seimbang dengan yang keluar. Yang kedua akan saya bacakan yaitu hukum toleransi Selford. Victor E. Selford menyatakan bahwa kehadiran dan keberhasilan suatu organisme tergantung kepada lengkapnya kompleks keadaan. Ketiadaan atau kegagalan suatu organisme dapat dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan secara kualitatif dan kuantitatif dari salah satu beberapa faktor yang mungkin mendekati batas-batas toleransi organisme tersebut. Kemudian, asas-asas dalam hukum Selford. Yang pertama, organisme dapat mempunyai toleransi yang luas untuk suatu faktor dan sempit untuk faktor yang lain. Yang kedua, organisme-organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor yang memiliki penyebaran populasi yang paling luas. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Dila. Asas yang selanjutnya yaitu keadaan tidak optimum oleh suatu faktor dapat mempengaruhi toleransi terhadap faktor lain. Seringkali ditemukan organisme di alam banyak yang hidup dalam keadaan tidak optimum dan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus. Dan yang terakhir yaitu, umumnya pada periode reproduktif, tumbuhan berbiji, telur-telur, embrio, kecambah, larva, dan anakan mempunyai toleransi yang sempit terhadap faktor fisik. Dengan mengetahui kisaran toleransi suatu tumbuhan, dapat diketahui keberadaan dan penyebaran atau distribusi tumbuhan tersebut. Derajat toleransi dalam ekologi memakai awalan-awalan steno yang berarti sempit dan euri yang berarti luas. Misalnya, stenotermal, euritermal berhubungan dengan temperatur, stenohidrik, eurihidrik berhubungan dengan air, stenohalin, eurihalin berhubungan dengan garam, xenofagik, eurifagik berhubungan dengan makanan, dan stenosius, eurisius berhubungan dengan seleksi habitat. Yang selanjutnya yaitu konsep faktor pembatas akan dijelaskan oleh Mbak Imel. Yang ketiga adalah konsep pembatas. Konsep faktor pembatas adalah keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi, yang terdiri atas
kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem, misal suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah atau minimum atau terlalu tinggi. Konsep ini diajukan oleh para ahli ekologi sebagai penggabungan dan penyempurnaan dari ekologi toleransi yang didasari pemikiran Dybvig dan Seaforth. Lanjut. Ada dua alasan diajukan konsep tersebut oleh para ahli, yaitu 1. Tidak menjawab pertanyaan ekologi mendasar, yakni bagaimana jenis-jenis beradaptasi terhadap beberapa faktor pembatasnya. Alasan yang kedua adalah keberhasilan hidup organisme di alam dikendalikan oleh 1. Kondisi lingkungan yang kompleks, 2. Jumlah dan keragaman senyawa esensial yang harus ada dalam dan minimum faktor fisik yang kritis, dan 4. Batas-batas toleransi organisme itu sendiri. Lanjut. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Jadi pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Kisaran toleransi organisme dalam ekologi dikenal sebagai hukum toleransi Seaforth. Dan yang ketiga adalah konsep faktor pembatasan adalah keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Sekian pemaparan materi dari kelompok penyaji. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silakan lanjutkan di Elita. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.